Ada yang investasi di saham-saham batubara. Nah, di konten ini saya mau bahas tentang sektor batubara. Halo, hari di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang sektor batubara. Harga batubara itu melesat tidak terbendung dan melonjak tajam ke level tertinggi dalam sejarah. Sebenarnya bagaimana sih potensi dari sektor ini? Apalagi ini merupakan sektor komoditas yang cukup beresiko. Apalagi jika kamu nggak paham atau kurang memahami mengenai industri ini. Batubara itu merupakan sumber energi fosil yang murah dan melimpah. Selain itu, batubara juga memiliki berbagai kegunaan. Antara lain sumber energi pembangkit listrik, penghasil produk gas, pembuatan produk baja dan aluminium, produksi semen, serta diolah untuk produk industri kimia, pupuk, dan kertas, sehingga sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia karena penggunaannya cukup luas. Aktivitas penambangan batubara juga secara garis besar dilakukan dalam 6 tahap, yaitu tahap pertama eksplorasi, kemudian pembersihan lahan, pemindahan tanah penutup, penambangan, lalu penimbunan atau stockpiling, dan terakhir adalah pengangkutan. Sumber daya batubara ditambang dari endapan dan terbagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu tereka, tertunjuk, serta terukur. Hanya batubara yang terklasifikasi tertunjuk dan terukur saja yang bisa ditambang secara ekonomis. Batubara sendiri bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan kegunaan pasar, berdasarkan ASTM internasional, dan juga berdasarkan SNI. Kategori kegunaan pasar dibagi lagi menjadi untuk pembangkit listrik dan pembuatan baja. Sedangkan pembagian berdasarkan ASTM itu dibagi menjadi antrakitik, bituminus, subbituminus, serta lignite. Sementara pembagian berdasarkan SNI dibagi menjadi brown coal dan hard coal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenaikan harga batubara, tetapi secara hukum ekonomi sederhananya ya disebabkan oleh penurunan supply dan peningkatan demand. Jika dirinci, maka penyebab kenaikan dari harga batubara yaitu adanya pemulihan ekonomi global yang membuat peningkatan permintaan, lalu pemangkasan produksi oleh Cina, pembatasan impor batubara Australia oleh Cina, larangan ekspor yang pernah diterapkan oleh Indonesia di awal tahun ini, krisis listrik di Cina dan India, serta perang Rusia-Ukraina yang membuat pasokan gas Eropa itu berkurang, sehingga Eropa mengalihkan sumber energinya ke batubara. Tentu saja hal ini menguntungkan bagi emiten batubara, apalagi beban pokok pendapatan mereka juga mengalami pertumbuhan yang lebih rendah. Beban pokok pendapatan pada industri batubara itu antara lain adanya biaya kontraktor, pertambangan, biaya transportasi, biaya bahan bakar, penyusutan, sewa alat berat, dan juga royalti pemerintah. Sehingga kedua faktor ini, yaitu kenaikan harga batubara dan pertumbuhan beban pokok pendapatan yang lebih rendah, membuat margin laba bruto emiten batubara menjadi naik. Sayangnya, pemerintah mengubah aturan tarif royalti dari sebelumnya dipatok flat sebesar 13,4% menjadi progresif sesuai dengan HBA. Royalti pertambangan itu merupakan iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil usaha pertambangan. Tujuannya ya tentu aja untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Sedangkan HBA atau harga batubara acuan merupakan harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM setiap bulannya. Perhitungannya itu diambil dari rata-rata 4 indeks harga batubara dunia pada bulan sebelumnya. Selain itu juga pemerintah memberlakukan denda bagi perusahaan yang melanggar ketentuan DMO.
DMO atau Domestic Market Obligation itu merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin pasokan sumber energi primer guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya PLTU. Harga batu bara sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari sisi supply antara lain tingkat produksi, cuaca, aturan pemerintah, dan geopolitik. Sementara dari sisi demand antara lain kebutuhan listrik, kebijakan impor, serta alternatif sumber daya lainnya. Selain dari sisi supply dan demand, faktor biaya pengangkutan, biaya komponen tambang, serta perkembangan teknologi juga turut menjadi faktor yang mempengaruhi harga batu bara. Sektor batu bara sendiri berkontribusi sebesar 9,2% pada market cap IHSG. Dan jumlah emiten batu bara di IHSG itu ada 25 emiten. Sedangkan emiten batu bara yang masuk ke dalam top 50 market cap di IHSG itu ada 4 emiten, yaitu PT Bayan Resources, Adaro, Bukit Asam, dan Indo Tambang Raya Megah. Berdasarkan kinerjanya tahun 2021, maka dapat dirinci sebagai berikut. Untuk emiten dengan tingkat produksi tertinggi itu adalah Bumi Resource, termasuk juga tingkat penjualan tertinggi. Untuk pertumbuhan pendapatan tertinggi adalah Harum Energy, pertumbuhan laba terbersih tertinggi adalah Adaro, net profit margin tertinggi adalah Harum Energy, ROE tertinggi adalah Bukit Asam, dividen payout rasio tertinggi adalah Indo Tambang Raya Megah. PBV rasio terendah adalah Indika Energi. Ya, itu tadi secara rinciannya. Nah, di tengah perkembangan energi saat ini, terutama energi terbarukan, beberapa emiten batu bara itu melakukan diversifikasi ke sektor lain seperti kendaraan listrik dan nikel. Antara lain TBS Energi Utama dan Indika Energi yang masuk ke dalam industri kendaraan listrik. Sementara Harum Energi mulai masuk ke dalam bisnis nikel, sedangkan Adaro masuk ke dalam industri aluminium. Hal ini tujuannya agar perusahaan batubara memiliki alternatif pendapatan dan tidak terlalu tergantung dengan batubara. Apalagi Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 yang akan menghentikan operasi PLTU-nya. Tetapi jalan menuju ke sana dilakukan secara bertahap karena perlu mempersiapkan infrastruktur energi terbarukan. Lalu harga listrik dari batu bara juga masih lebih murah jika dibandingkan sumber energi lain, serta sumber energi terbarukan yang juga masih belum stabil. Saat ini ada beberapa hal yang cukup menarik dari industri ini. Yang pertama adalah saat ini kebutuhan batu bara masih cukup tinggi. Yang kedua, masih memiliki potensi kenaikan harga. Ketiga, memiliki tingkat dividen yang cukup menarik. Dan 4, industrinya bersifat siklikal. Serta yang kelima itu pengurangan penggunaan batu bara dalam jangka panjang. Dan keenam adalah adanya resiko perubahan kebijakan pemerintah. Sektor batu bara saat ini cukup menarik, apalagi dengan naiknya harga batu bara yang cukup tinggi. Terlebih dengan dividen yang cukup menarik. Namun industri ini merupakan industri yang siklikal, artinya adanya ketidakpastian harga dari batu bara. Selain itu, secara jangka panjang, penggunaan batu bara juga akan dikurangi. Indonesia sendiri mulai tahun 2031 akan memulai penghentian operasi PLTU. Tetapi meskipun demikian, emiten pada industri ini cukup menarik. Apalagi beberapa emiten mulai masuk ke dalam industri lain. Sebagai disclaimer, ini bukanlah saran untuk kamu investasi ke dalam emiten industri batu bara. Saya hanya menyampaikan informasi aja. Keputusan jual dan beli adalah keputusan kamu sepenuhnya. Keuntungan dan kerugian investasi adalah tanggung jawab kamu sendiri. Oke, sampai di sini pembahasan tentang sektor batu bara. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.